Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang tabel. Namun yang dibahas kali ini adalah atribut-atribut yang belum dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Seperti yang akan saya bahas hari ini tentang pengukuran tabel ya. Jadi pengaturan ukuran tabel. Nah, atribut tabel yang pertama yaitu disebut dengan width. Jadi atau lebar ya. Jadi ini untuk mengatur lebar. Digunakan untuk mengatur lebar horizontal tabel. Jadi artinya horizontal itu adalah dari kanan ke kiri ya. Jadi panjang dari arah kanan ke kiri horizontal tabel atau sel. Pengaturan lebar ini menggunakan angka bisa dalam satuan piksel atau sebagai suatu presentasi lebar tampilan browser. Jadi istilahnya kalau misalnya kita mau menampilkan tabel keseluruhan browser atau full screen, kita pakainya persen, misalnya 100%. Atau misalnya setengah dari browser, jadi kita pakainya 50%. Nah, kalau pixel ini ada ukuran-ukuran tertentu ya, jadi nggak usah pakai persenan jadinya. Oke. Jadi ada pixel, ada persentase. Yang kedua ada yang namanya height. Tapi sebelum lanjut ke atribut height, kita latihan dulu ya. Latihan dulu untuk yang width. Oke, pertama seperti biasa HTML head title, kita judulnya width title head. Oke, lanjut body. Nah, baru kita isi dengan didahului dengan tag tabel. Oh, jangan lupa bordernya ya. Kalau misalnya nggak pakai border, ini nggak akan garisnya akan hilang. Masih ingat kan dengan sel spacing dan sel padding ya. Jadi ntar ada jarak antara si teks dan jarak antara garis ya. Ini 5, ini ntar akan terlihat tebal. Nah, baru kita tambahkan width. Jadi width ini kita masukkan ke atribut table, ke tag table sama ke tag TD atau TH ya, sesuai dengan peruntukannya. Misalnya di sini 500 width-nya, jadi pakai pixel. Nah, baru kita mau menambahkan baris, kita tambahkan dulu DTR di sini, DTR, masih ingat kan? Baru kita, karena ini kita mau bikin judul untuk baris pertama, kita pakainya TH bukan TD ya. Kalau TD berarti nggak bercetak tebal sih hurufnya. TH. Nah, kita mau menggabungkan antara kolom 1 dan kolom 2 ya. Oke, TH ini call span di sini. Call span-nya misalnya 2. Width-nya misalnya ini pakai persenan 100%. Jadi artinya adalah si kolom ini akan memakan ukurannya akan full dari si tabel. Artinya gini, kalau misalnya tabelnya 500 ya lebarnya, jadi si baris yang pertama ini akan langsung, walau misalnya ada 2 kolom nih dari satu tabel, ini ada 2 kolom. Nah, dia akan memakan keseluruhan tabel, jadi keseluruhan lebar tabelnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat selesaikan dulu ya. Oke, ini adalah header. Langsung kita space tr.
Kita lagi tambah lagi ya barisnya TR. Nah, kita tambahkan di sini PD. Nah, ini kita pengen menggabungkan antar baris ya, baris 1 sama baris 2. Berarti di sini kita pakai row span sama dengan 2 baris aja yang digabungkan. Width-nya sama dengan misalnya kita pakai 30%. Jadi cuma 30% dari ukuran tabel ya. Jadi kalau yang tadi 100% dari ukuran tabel, 30% dari ukuran tabel. Kita tulisin di sini kolom 1 row span. Masukkan TD, space TD, maaf. Yang selanjutnya TD width sama dengan 70%. Baris 1 kolom 2. Oke. Kita tutup TR. Kita pakai lagi TR. TD. Kita pakai di sini lebar lagi. Maaf, width sama dengan 70%. Baris 2 kolom 2. Steady. TR. Tabel. Body. HTML. Nah, oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi ini ya. Jadi ini ukuran si tabelnya ini adalah 500 pixel. Sedangkan yang tadi kita yang TR yang pertama, dia menggabungkan 2 kolom ya. 2 kolom, 1, 2 kolom. Ini 1 dan 2 menjadi digabungkan. Jadi kita pakainya column span dengan lebar 100%, artinya adalah 100% dari ukuran si tabelnya. Oke. Nah, yang kedua, baris kedua, ini ya baris kedua. Ini. Di baris kedua, kita menggabungkan kolom 1 dengan baris kedua ya. Menggabungkan baris kedua dan baris ketiga. Di sini pakainya row span sama dengan 2. Oke. Nah, dia akan seperti ini. Nah, yang kedua ini adalah baris 1 kolom 2. Maaf, ini enggak pakai tadi. Nah, dia seperti ini ya. Nah, yang ketiga, kita tidak usah menambahkan lagi si kolom yang ke satunya ya. Kolom ke satunya tidak usah ditambahin lagi. Jadi kita langsung aja kolom 2. Karena sudah diisi di baris sebelumnya ini. Oke. Kalau sudah, nah ini. Nah, itu untuk width ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai width, kemarin kan kecil banget ya. Nah, ini udah dipakai diukurin. Udah pakai pengatur ukuran maksudnya. Dia akan seperti ini. Nah, oke. Yang materi kedua adalah kita akan bahas tentang atribut height. Oke, height. Kalau tadi width, nah sekarang height. Height ini digunakan untuk mengatur lebar vertikal tabel, berarti atas bawah, atas ke bawah. Atas bawah, jadi pengaturan atas bawah. Jadi pengaturan lebar ini jadi maksudnya nggak cuman lebar tabel tapi lebar sel juga ya. Nah, ini juga sama kayak width lagi. Jadi menggunakan angka dalam suatu pixel sama persentase. Jadi sama kayak tadi ya. Jadi pakainya pixel sama persentase.
Oke, contohnya kita copyin aja dari sini ya, latihannya. Tinggal kita tambahkan atribut heat-nya aja. Oke. Misalnya di sini kita mau menambahkan heat-nya 500. Nah, yang kedua, untuk baris kedua misalnya kita tambahkan di sini 10%. Jadi nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu tinggi maksudnya. 10%. Nah, untuk yang terakhir misalnya di sini kita tambahkan heat-nya juga 20%. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia akan seperti ini. Dia agak panjang ininya ya, apa namanya? Tingginya akan berubah. Ini 30%, yang tadi berapa persen? 30%, 10%, 20%. Oke. Jadi pixelnya sama ya, untuk di tabel ukuran panjang dan lebarnya sama. Jadi dia membentuk persegi ya, atau bujur sangkar. Nah, oke. Selanjutnya adalah mewarnai. Artinya mewarnai tabel ya, mewarnai tabel. Kita pakainya sama kayak kemarin kita mewarnai apa namanya, web ya. Kita pakai BG Color. Nah, untuk membuat BG Color, sebelumnya kita jadi bisa menambahkan warna pada background dan warna background pada tabel dan sel. Sebelumnya kita copyin dulu dari latihan yang tadi. Nah, kita mau mewarnai misalnya tabelnya. Keseluruhan tabelnya kita warnai dengan atribut BG Color. Misalnya kita tambahkan warnanya apa? Misalnya di sini yellow. Oke. Nah, itu untuk tabelnya ya. Nah, akan seperti ini. Jadi keseluruhan akan berwarna kuning. Nah, kalau misalnya kita mau mewarnainya per sel. Jadi sel ini warnanya beda dengan sel ini warnanya beda. Kita bisa menggunakan BG Color di tiap selnya. Nah, kita tambahkan di TH-nya atau di TD-nya. Misalnya kita di sini kita tambahkan di TH-nya ya. TH-nya misalnya BG Color sama dengan warnanya bisa pakai tulisan yellow, red, pink, black, brown, green, or whatever ya. Atau terserah kalian. Bisa juga di sini juga pakai hex kode ya. Hex kode itu berupa awalnya biasanya pakai pagar dulu, terus kodenya. Misalnya di sini kita mau pakai abu ya, CG. Nah, CG, C3, maaf. C3. Oh, ininya pagar tadi lupa. Nah, untuk pengkodean warna bisa dilihat di modul ya. Itu udah ada apa namanya, instruksinya dalam sini atau keterangannya ya untuk kode warna. Tapi kalau misalnya kalian ribet, misalnya nggak mau pakai kode, bisa langsung pakai nama warnanya dalam bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya misalnya kita mau nambahin yang di baris terakhir ya. Terakhir kolom kedua, misalnya kita pakai di sini juga di TD-nya kita tambahkan BG Color sama dengan pagar 956A BP. Oke. Ini kodenya untuk warna lavender. Jadi penempatannya di tabel sama di TH atau TD ya. TH atau TD, jangan di TR. Jadi tabel, kalau tabel untuk keseluruhan tabel. Kalau per sel ya ya kalian tinggal tambahin aja di sel mana yang mau kalian tambahkan warna. Lihat hasilnya.
Nah, dia akan seperti ini. Oke, itu untuk BG color. Selanjutnya atribut pengaturan posisi ya. Pengaturan posisi tabel. Misalnya kan kalau kita buat tabel tanpa ada pengaturan, dia akan berada di sebelah kiri. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau memindahkan tabel ini ada di sebelah tengah atau sebelah kanan? Nah, ini ada dua pengaturan ya, sama kayak di Word ya. Ada yang namanya pengaturan posisi ya. Ada yang namanya align sama v-align. Nah, jadi kalau align itu biasanya posisinya ada 3 ya, align ini. Posisinya ada 3 align ini. Ada left, center, sama right. Nah, kalau v-line itu biasanya ada 3 posisi juga, ada top, ada middle, ada bottom. Jadi itu yang membedakan. Jadi posisinya itu ya yang membedakan. Ini juga dipakai untuk mengatur posisi tabel di sebuah browsernya. Jadi si tabel ini akan diposisikan di sebelah mana dalam tampilan browser kalau untuk tabel. Nah, sedangkan untuk kita tambahkan di cell itu kita tambahkan di TD atau tag H. Itu akan menentukan posisi si teksnya dalam sel tersebut. Oke. Kita latihan langsung, kita tambahkan dan lihat contohnya ya. Kita latihan aja langsung di sini. Kita misalnya seperti yang tadi aja ya. Kita copyin latihan yang tadi, C, Ctrl V. Misalnya kita mau nambahkan di tabelnya, dia posisinya ada di sebelah, untuk tabel misalnya sebelah kanan aja ya, enggak, tengah aja lainnya. Center. Nah, misalnya yang kedua nih, kalau ini kan udah yang kedua ini, yang baris kedua, kita mau mengatur si kolom kedua ke satunya, lainnya itu misalnya di kanan, right, v-align-nya itu ada di top. Yang kedua misalnya kita mau mengatur ini align-nya, dia ada di sebelah center. V-align-nya misalnya dia ada di bottom, di bawah ya. Oke. Misalnya yang terakhir masih di TD ya, baris yang ketiga di TD-nya, misalnya line-nya sama dengan left, line-nya sama dengan misalnya middle. Oke, kita lihat. Nah, dia akan seperti ini. Dia ada di tengah ya tabelnya. Tadi kan kalau diatur, dia ada di tengah tabelnya. Nah, untuk kolom yang ini, kita mintanya di kanan sama di atas ya. Kanan, atas. Sedangkan baris kedua, di kolom keduanya, tengah, bawah. Dia tengah dan bawah. Sama di yang terakhir, dia ada di kiri, tapi di tengah. Kiri, tengah. Seperti itu.
Oke, nah atribut yang terakhir ini ada lagi atribut lain. Atribut yang terakhir adalah kita tadi udah mewarnai tabel ya, mewarnai tabel dan selnya. Nah, kita akan mewarnai garis luar ini nih, garis luar tabel ini. Nah, gimana cara mewarnainya? Kita tinggal tambahkan aja di tabelnya aja ya, border color. Tambahkan atribut border color sama dengan misalnya kita pengen pakai border colornya warna red. Oke, tinggal dilihat hasilnya. Nah, jadi garis di luar tabel ini warnanya adalah red, kelihatan kan? Oke, nah itu atribut-atribut yang ada di tabel ya. Nah, yang kedua, misalnya ada pertanyaan gimana caranya kalau kita pengen menginput gambar pada sel atau pada tabel. Kita bisa menginput gambar pada sel tabel atau tabelnya itu sendiri ya. Nah, contohnya misalnya ada contoh kayak gini ya. Nah, kita tambahkan ini ada gambar ya di sini. Gambar. Ini juga gambar. Nah, gimana caranya kita menambahkan gambar pada tabel? Ini sebenarnya tampilannya adalah tampilan tabel sih. Cuman dibuat ukurannya 100% dari browser si tabelnya. Oke, kita satu-satu dulu bahas ya, gimana caranya menempatkan gambar pada tabel ini. Nah, caranya mudah sebenarnya ya. Nah, misalnya kita latihan lagi di sini, kita pakai yang tadi aja ya, kita copyin, nggak usah di copy lagi. Oke, kita hapus bagian badinya. Oke, title-nya misalnya kita menempatkan image. Oke, menempatkan image. Body. Oke. Di sini di body-nya, di isinya kita tambahkan yang namanya. Oke, sebelumnya kita akan membuat ini dulu aja ya. Nah, ini bagian si atasnya aja ya. Bagaimana membuat yang atasnya? Ini ditambah dengan menambahkan image. Misalnya kita di sini tambahkan tabel, atribut tabel. Baris pertama. Oke, bordernya jangan lupa sama dengan 1. Nah, tadi itu ukuran tabelnya tuh full ya. Jadi kita di sini tambahkan lebarnya 100%. Widthnya 100%. Oke. Tambah di sini TR untuk menambahkan baris. Nah, baris pertama tadi tuh baris 1 dan kedua itu disatuin ya. Jadi sini kita tambahkan tag TD dan tambahkan row span karena akan menyatukan baris 1 dan baris kedua ya di kolom pertama. Row span-nya sama dengan 2. Nah, kita tambahkan di sini lebarnya, width-nya berapa? Tadi nggak terlalu lebar kan? Nggak terlalu lebar. Jadi berapa persen nih? Ada 13% lah dari total lebar ini ya. Jadi kita menggunakan lahannya cuma 13%. Lebarnya 13%. Nah, tadi ada namanya si gambarnya ya. Ada gambar ini. Nah, kita tambahkan di sini gambarnya. Jadi di isinya kita pakai atribut image search sama dengan misalnya tadi namanya mawar.jpg. Jangan lupa kalau misalnya kita menambahkan gambar, si folder HTML-nya harus satu folder dengan gambarnya. Ya. Oke. .jpg kalau sudah, belum. Kita tambahkan di sini lebarnya dalam angka pixel misalnya
165, H-nya sama dengan 170 misalnya. Untuk mendapatkan ukuran yang pas ya, sama kayak frame-nya. Oke, kedua TD lagi itu BG color-nya, kita pakai tambahkan BG color sama dengan pink ya, tadi pink. Nah, terus kita tambahkan marquee kan, ada teks berjalan ini kan, yang ini ada marquee H1 misalnya welcome to my website. Kita tutup H1-nya, artinya H1 berarti tebal ya hurufnya. Tutup lagi marquee-nya, jadi menggabungkan materi-materi yang sebelumnya ya, TD. Nah, kalau sudah, kita tutup TR-nya. Oke. Yang kedua itu adalah kita membuat yang baris kedua ini ya, Jayanti Octavia, nama kalian. Misalnya di sini tambahkan TR untuk baris kedua ya, untuk nambahin baris kedua. Tambahkan TD, tambahkan BG color, tadi warnanya marun ya, marun. H1, jadi ukuran hurufnya besar dan cetak tebal. Marquee, kita tambahkan misalnya behavior-nya alternate. Nah, baru kita akan menyeting misalnya kan menambahkan nama kan. Nah, kalian tulis aja nama sendiri ya, nama aku, nama kalian siapa, bisa nambahkan nama kalian sendiri ya. Nah, misalnya kita fontnya, kita pengen diubah nih fontnya, jadi di fontnya itu dimasukinnya di luar dari si TD tadi ya, karena ini kan mengatur font nama si teksnya. Jadi fontnya, misalnya font colornya kita tambahkan warnanya white, face-nya atau jenis hurufnya misalnya Broadway. Nama aku tinggal ditutup yang tadi H1 plus H1 sama marquee-nya dan TD. Kalau sudah, kita tutup lagi TR-nya dan tabelnya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kenapa image-nya nggak muncul, karena ini belum di save. Coba kita save dulu ya, file save as ke folder yang satu folder dengan si gambar itu berada. Misalnya di sini kita pakainya lat 11. Pakai save. Nah,
dia akan ada kayak gini. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Dia ukurannya 100%. Nah, oke, paling sekian dulu pertemuan kita hari ini ya. Nah, ada tugas buat kalian. Nah, tugas ini juga berkaitan dengan UTS nanti ya. Jadi, tugas adalah kalian membuat tampilan web seperti ini. Nanti saya share materinya ya. Nanti yang seperti ini. Nah, ada menu utama, biodata, riwayat pendidikan, hobi, web favorit, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya ya. Samakan dengan yang ada di contoh. Nah, terus setelah ini, nanti untuk UTS-nya, kalian juga jangan lupa bikin juga halaman web berbeda dengan terserah tampilannya seperti apa. Nah, halamannya itu adalah halaman pertama, kalian buat biodata pribadi, yang kedua riwayat pendidikan, ketiga sama hobi. Nah, untuk tampilannya terserah sama kalian ya. Nah, nanti pas UTS kalian tinggal menggabungkan aja sih sebenarnya. Nanti ada soal UTS-nya. Jadi pas udah kalian kerjain tampilan web seperti ini, udah biodatanya ada, riwayat pendidikannya ada, hobinya ada. Nah, nanti tinggal dikerjakan sama-sama pas UTS. Nah, moga-moga paham. Kalau misalnya belum paham bisa japri ke saya ya. Japri ke saya. Nah, jadi ini dikumpulkannya pas setelah UTS aja. Pas setelah UTS, maksudnya pas UTS-nya. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.